pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya menyelesaikan transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan retur pembelian. Nah, selain transaksi pembelian dan retur pembelian, saya juga akan membahas tentang bagaimana caranya penyelesaian transaksi penjualan serta retur penjualan. Nah, di sini saya akan membahas yang pembelian dulu. Nah, pada kali ini di sini itu bisa menunjukkan bahwa perusahaan itu menerima tagihan bill atas barang yang telah dibelinya, dan di sini juga kita bisa menambahkan tambahan pajak PPN atau VAT itu dan tambahan biaya angkutnya. Nah, yang pertama kita sedang berada di menu comment center, lalu kita bisa pilih purchase, lalu kita ke enter purchase. Nah, di sini kita akan ditampilkan tampilan dari enter purchase itu ya. Nah, di sini kita akan mengisikan yang supplier, misalkan Bintang Jaya yang sudah kita isikan. Jangan lupa kita akan membuang centang yang teks inklusif ini. Nah, lalu jangan lupa juga kita akan mengisi yang purchase ini beserta tanggalnya. Nah, setelah itu jangan lupa kita pilih ke menu layout, kita pilih yang item ini. Nah, oke. Misalkan di sini kita akan mengisi barang yang dibeli beserta kuantitasnya, harganya, diskonnya, dan kode PPN-nya atau VAT-nya itu ya. Nah, misalkan ini kita beli barangnya yang ini. Nah, B001 yang kemarin kan kita sudah membuat di item barangnya itu yang kita isi yang pengertian ekonomi itu sebagai contohnya. Nah, lalu kita akan mengisikan harganya, misalkan harganya 40.000 nih. Nah, lalu jika ada diskon, kita tampilkan juga diskonnya, misalkan 10%. Nah, di sini jangan lupa kita mengisi yang flag-nya ini, misalkan 70. Nah, lalu setelah kita mengisi tampilan ini, dan kita jangan lupa mengisi yang komen ini. Nah, itu bisa diketik nomor faktur pajaknya. Nah, kita juga bisa mengisi yang SIPVIA ini. Yang flag tadi ini tuh biaya angkutnya. Nah, lalu kita mengisi misalkan yang SIPVIA-nya itu, kalau di Indonesia kan ada JNT, JNE, dan lain-lain itu ya. Nah, itu lalu setelah itu kita record. Oke. Nah, setelah kita record, kita bisa ini pilih yang flag-nya itu tadi, misalkan. Nah, setelah tampilan ini kita sudah selesai, lalu kita record ya. Nah, jika kita ingin mengisikannya kembali, langkah-langkahnya sama ya seperti yang tadi, yang kita mengisi suppliernya dulu, lalu kita mengisi item numbernya. Jangan lupa juga kita mengisi harganya beserta diskonnya. Nah, itu yang tentang bagaimana sih kita cara mengenter pembelian. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang penjualan. Nah, kita kan tadi sudah membahas tentang pembelian ya, yang enter purchase. Nah, sekarang kita melanjutkan ke yang penjualan, enter sales. Nah, misalkan perusahaan melakukan penjualan beberapa jenis barang. Nah, itu ditambah dengan PPN-nya 10% dan biaya angkutnya, biaya kirim barangnya. Itu harga yang dicantumkan tuh belum termasuk pajak. Nah, kita bisa lanjut ke
menu comment center ini. Nah, lalu kita akan pilih menu yang sales. Kita kan tadi sudah pembelian, lalu kita lanjut ke sales yang penjualan. Nah, lalu kita pilih enter sales. Nah, selanjutnya ini akan ditampilkan menu dari enter sales. Nah, di sini tadi kan terdapat tulisan supplier kalau kita pembelian tadi. Nah, sekarang kita customer ya. Silahkan pilih yang sudah kita buat customernya. Nah, secara langsung alamatnya sudah langsung terisi. Nah, ini kita juga jangan lupa menonaktifkan tanda centang yang teks inklusif ini. Lalu kita jangan lupa mengisi nomor invoice ini, lalu tanggalnya begitu juga sesuai tanggalnya hari itu. Lalu kita juga jangan lupa pilih yang layout ini, pilih yang item. Nah, di sini kita akan mengisi kuantitas barang yang sama seperti tadi ya, yang ada item numbernya, terus yang ada harganya juga, ada diskonnya, ada kode pajaknya. Dari sini tidak jauh beda sih dari yang saya jelaskan di pembelian tadi itu. Nah, itu yang dari penjualan. Kalau misalkan dari pembelian juga sama ya, tadi mengisinya sama, intinya sama seperti penjualan, baik penjualan mau pembelian. Yang membedakan tuh hanya yang customer ini, itu customer atau supplier. Nah, dari sini apabila ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi saya atau bisa berdiskusi di grup WhatsApp. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.